Pasar barang itu pasar barang yang ini mungkin teman-teman juga sudah mendapatkan ya materi ini. Saya sedikit mengulang secara singkat saja. Ya. Di pasar barang ini itu direpresentasikan oleh kurva IS. Kurva ini merangkum, lagi saya ulangi, kurva ini merangkum ya, komposisi antara supply and demand untuk barang ya, atau umumnya di sini disebut dengan Keynesian cross, lalu dengan keputusan investment. Jadi kurva IS di sini itu merangkum apa yang terjadi di kurva yang pertama ini dan kurva yang kedua. Ya. Saya mulai dari yang pertama dulu, Keynesian cross. Kurva Keynesian cross ini menggambarkan ya, keseimbangan output yang terbentuk antara agregat supply dan agregat demand. Ya, dua ini ya. Nah, di sini untuk mempermudah agregat supply itu selalu diasumsikan ya, tegak membentuk sudut 45 derajat. Yang artinya setiap itu selalu equal dengan outputnya. Itu asumsi di dalam agregat supply. Ya. Setelah kita mengasumsikan agregat supply ini, kita bisa fokus di agregat demand saja. Fokus kita di sini. Ya. Agregat demand itu dibentuk dari komponen, ya. Umum kita semua sudah tahu ini. Ya. Nah, faktor-faktor ya, yang mempengaruhi peningkatan konsumsi, investasi, dan belanja pemerintah, ini nantinya yang bisa menggeser agregat demand. Contoh, konsumsi naik, berarti nanti agregat demand-nya naik. Agregat demand yang kalau, bukan output equilibrium di pasar barang. Nya bertambah. Perubahan di dalam sini itu nantinya akan dirangkum di kurva IS. Nah, nyambung nih sampai ke bawah. Jadi awalnya output itu hanya sebatas ini, dia berubah ke sini ya karena perubahan peningkatan dari konsumsi contohnya. Oke. Jadi di sini saya nggak terlalu menjelaskan detail bagaimana terbentuknya AD, ya. Hanya menjelaskan singkat-singkat saja terkait transmisi-transmisi yang terjadi ya, di dalam kurva IS ini dan sampai kurva-kurva selanjutnya. Saya jelaskan yang bisa menggeser AD itu ada dari tiga komponen ini, ya, C, I, atau G. Ya. Nah, yang paling efektif untuk bisa meningkatkan baik C, I maupun G atau istilahnya demand, agregat demand, itu kebijakan fiskal. Ya. Fiskal itu memiliki pengaruh yang besar di sini karena efeknya itu direct. Kebijakan fiskal itu mengatur pajak dan anggaran.
Yang semuanya ini ya, kalau pajak itu nanti kaitannya ke konsumsi, anggaran hanya G. Ya. Jadi ketika pemerintah itu menerapkan kebijakan fiskal ekspansif, ya, entah itu melalui pengurangan pajak maupun meningkatkan anggaran belanja, itu nantinya akan berdampak terhadap meningkatnya demand. Peningkatan demand di dalam Keynesian cross ini ya, akan dirangkum di dalam kurva IS. Pergeseran-pergeseran ini. Ya, saya lanjutkan. Jadi di kurva IS itu yang membentuk tidak hanya sebatas di dalam eh, Keynesian cross, tapi ada kurva yang kedua. Ini kurva investment saving. Ya. Jadi di sini konteksnya investment itu belajar capital expenditure. Ya. Jelas yang namanya belanja, khususnya di sini barang modal, itu nanti kaitannya ke sini, ke I. Lalu apa faktor yang mempengaruhi ya, perubahan antara investment, keputusan investment dan saving ini? Yang paling berpengaruh adalah suku. Jadi bunga tinggi di sini misal ya, investment orang-orang itu kecil karena orang akan lebih cenderung memilih saving ya. Jadi dia mengharapkan keuntungan dari suku bunga ini yang tinggi ini, yang 8% ya. Jadi orang akan lebih memilih saving kalau suku bunganya tinggi. Sehingga komponen capital expenditure atau belanja barang modal ini nantinya akan turun. Nah, sedangkan ketika suku bunga ini diturunkan, 4%, itu nantinya output atau keputusan investasi, output investasi itu menjadi semakin besar. Peningkatan ini ya akan langsung berdampak terhadap meningkatnya investment di sini. Ya. Investment ini salah satu komponen demand, sehingga demand karena ini ya, yang otoritas yang berwenang untuk mengatur ini ya, mengatur suku bunga ini moneter. Ya. Jadi khusus di IS itu baik kebijakan fiskal maupun kebijakan moneter ya, itu memiliki pengaruh. Kalau ekspansif, kalau dia apa kontraktif, berarti dia akan mengurangi output. Pertanyaannya, kapan ekspansif, kapan kontraktif? Ekspansif itu ditetapkan ketika perekonomian itu dinilai memasuki masa yang lesu. Jadi perlu didorong ini ekonomi. Nah, cara mendorongnya adalah dengan menerapkan kebijakan-kebijakan ekspansif, baik fiskal maupun moneter. Dengan analogi yang sama berarti kebijakan kontraktif itu untuk ngerem. Teman-teman harus ingat kalau ekonomi itu ada batasnya, ada kondisi di mana ekonomi itu mempunyai titik maksimalnya. Kalau titik maksimalnya ini eh, dilewati atau bablas,
Itu yang menyebabkan inflasi. Inflasi yang terlalu tinggi itu nggak baik, sehingga perekonomian ini harus direm ya, dalam tanda kutip, supaya nggak melampaui batas itu. Cara ngeremnya di ekonomi ya dengan menerapkan fiskal kontraktif atau moneter kontraktif. Begitu ya. Jadi saya ulang lagi, untuk di pasar barang, di kurva IS, itu kedua kebijakan baik fiskal maupun moneter itu mampu mempengaruhi pergeseran di IS. Pergeseran tersebut dimulai dari bergesernya agregat demand di sini. Ya. Jadi gitu kronologisnya seperti itu. Tapi memang yang paling umum kalau untuk menggerakkan pasar barang, ya, meningkatkan output output di pasar barang itu lebih common menggunakan kebijakan fiskal karena dia direct ini langsung ke D ini langsung didorong langsung direct. Ya. Sedangkan moneter itu dia melalui beberapa transmisi dulu. Ya. Jadi ada mempengaruhi keputusan investment seorang ini baru dia bisa menggeser ini. Jadi paling umum fiskal itu pengaruhnya di sini, di pasar barang. Itu yang terjadi di fiskal dan bagaimana peranan dari kebijakan stabilitas ekonomi di dalam itu IS2. Sekarang LM. LM ini pasar uang ya. Pasar uang LM ini dibentuk dari equilibrium ya antara money demand dan money supply. Berbeda dengan pasar barang, di sini yang diasumsikan tetap ya itu money demand-nya. Kalau di sini kan supply-nya yang diasumsikan tetap ya. Kalau di sini demand-nya yang diasumsikan tetap. Karena uang ini kan haknya kita. Contoh, teman-teman bekerja, awalnya gajinya cuma 2 juta. Setiap bulan hanya tarik tunai, ya anggaplah 1,5 juta biasanya. Lalu setelah beberapa bulan bekerja dengan kinerja yang bagus, akhirnya kalian naik pangkat, misal, ya, dari supervisor atau jadi manajer, otomatis gaji kalian naik. Awal 2 juta jadi 6 juta, misal. Nah, 6 juta ini mem- apa masuk ke rekening kalian, itu kan menjadi hak kalian. Kalian mau ambil semuanya juga boleh, kalian tetap ambil 1,5 juta juga boleh. Yang jelas pemerintah itu nggak bisa mengatur, ya. Itu hak kalian. Uang di rekening kalian itu hak kalian. Nggak mungkin pemerintah melarang. Ya. Contoh kalian sudah manajer, gaji 6 juta, kalian mau ambil uang 5 juta, terus dilarang. Itu nggak mungkin, nggak boleh. Ya. Karena pemerintah memiliki keterbatasan akses di sini, akhirnya yang dia atur di money supply. Ya. Sehingga katakanlah teman-teman ya, ini gajinya semua, sehingga money demand ini bergeser. Ya. Tapi kalau pemerintah tidak menambah money supply, jumlah uang yang beredar itu tetap
Meskipun ini geser ke kanan, tapi jumlahnya tetap karena money supply-nya nggak diubah oleh pemerintah. Nah, cara pemerintah untuk tidak menjaga komposisi Y ini meskipun demandnya naik adalah dengan meningkatkan suku bunga. Ya, di awalnya suku bunganya di sini anggaplah 4% ya. Itu sama pemerintah dinaikkan 8%. Nah, ketika suku bunganya 8% ini, ada kemungkinan meskipun gaji kalian jadi 6 juta, itu kalian tetap tariknya 1,5 karena akan keuntungan dari sini. Itu yang diatur oleh pemerintah. Nah, kembali ke pembahasan sebelumnya, suku bunga otoritas bank sentral kalau di Indonesia BI. Berarti di sini kebijakan yang berlaku moneter. Nah, di pasar uang ini baru hanya moneter yang memiliki peranan untuk menjaga keseimbangan di pasar uang. Lalu apa yang terjadi di sini nantinya akan dirangkum di dalam kurva LM. Ya. Anggaplah dengan kenaikan demand ini pemerintah nurutin. Oke, kita turuti kemauan peningkatan demand dari masyarakat, kita sedikit geser. Ya. Kita geser sedikit money supply-nya. Ya. Sehingga output yang awalnya di sini akan berubah di sini. Nah, di sini juga akan terangkum eh, output yang baru dari uang. Oke ya, saya ulangi lagi. Jadi di sini otoritasnya BI untuk money supply ini tujuannya untuk menjaga keseimbangan di pasar uang, yang mana hal tersebut akan dirangkum di dalam kurva LM. Nah, lalu ketika kurva IS dan kurva LM ini disatukan, ya, dia akan membentuk suatu keseimbangan output ya, dalam jangka pendek depend on suku bunga tertentu. Ya, jadi apa yang terjadi di IS dan apa yang terjadi di LM itu nantinya akan membentuk keseimbangan output, equilibrium output dalam jangka pendek. Nah, di sini ketika pemerintah ya, memberlakukan misal kebijakan eh, fiskal ekspansif ya, karena dinilai Y1 ini masih tahap ekonomi yang lesu. Jadi pemerintah mau mendorong ini. Ketika pemerintah menerapkan fiskal ekspansif, yang bergeser ini nanti IS-nya nih. IS-nya bergeser, akhirnya output-nya berubah di sini.
Lalu ternyata dirasa dikurangi. Ekspansi fiskal ini kurang, kurang optimal untuk mendorong. Sehingga diperlukan support dari aspek moneter untuk meningkatkan output. Ya udah, tinggal ditetapkan kebijakan ekspansif moneter dengan menurunkan suku bunga. Ya. Hal itu menyebabkan kurva LM-nya ikut geser. Nah, LM yang geser, akhirnya outputnya juga ikut geser. Sehingga ketika hanya fiskal saja yang ekspansif, penambahannya itu cuma sebatas ini nih. Tapi ketika ekspansi fiskal itu disupport oleh moneter, moneter juga memberlakukan apa kebijakan ekspansif ya dengan cara menurunkan suku bunga. Ini kan awalnya di sini ya, suku bunganya di sini, suku bunganya naik karena fiskal, lalu diturunkan lagi ya sehingga LM-nya ini bisa geser ke kanan sehingga menyebabkan output yang awalnya Y1 ini bisa tumbuh sampai Y3. Ini kalau dikombinasikan hasilnya itu seperti ini. Jadi kalau fiskal aja itu cuma sampai Y2, tapi kalau dua-duanya ekspansif sampai Y3. Oke, sampai sini dulu ya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan, pasar barang, pasar uang, dan equilibrium SLM. UTS kalian nanti banyak soal-soal yang mengharuskan kalian menggambar ya, gambar grafik. Jadi kalian bisa cermati bagaimana IS ini bergeser-geser, kebijakan apa yang mempengaruhi, prosesnya seperti apa. Nah, semakin lengkap jawaban kalian dengan gambar-gambar itu yang berperan besar tuh ke hasil nilai kalian TS. Oke, sampai sini dulu sebelum saya lanjutkan ke agregat demand dan long run short run. Monggo kalau ada yang ditanyakan silakan. Ya, monggo, monggo. Langsung tanya aja, Mas. Silakan. Belum ada suaranya, Mas. Silakan. Cek, cek. Halo, ya. Eh, Gini Pak, saya mau tanya. Tadi kan dijelaskan bahwa titik pertemuan di ISLM itu kan berdasarkan kurva IS sama LM. Nah, yang Y2 tadi kan ketika IS-nya atau kebijakan fiskalnya kan dirubah. Nah, itu dimungkinkan nggak Pak kalau semisal perubahan pertama itu bukan dari kebijakan fiskal tapi dari kebijakan moneter? Oke, saya hapus ya, saya ulang. Jadi ini tadi kan karena dimulai dari fiskalnya. Sekarang saya ulang kalau moneternya.
Oke. Jadi teman-teman di sini eh, yang harus kalian pahami, yang namanya ekspansif, baik moneter maupun fiskal, itu pasti menggeser ke kanan. Kalau kontraktif, dia menggeser ke kiri. Itu ya. Sama. Jadi pertanyaan teman kalian, kalau LM-nya dulu atau moneternya dulu yang ekspansif bagaimana? Ya udah, berarti LM-nya geser ke kanan. Ya. LM geser ke kanan, ketemu titik baru di sini. Ya, Y2. Sudah pasti yang namanya moneter ekspansif itu pasti menurunkan suku bunga. Sehingga dampaknya suku bunga di sini yang awalnya di sini ya, anggaplah ini 5%, diturunkan jadi 4%. Dampaknya akhirnya output itu bisa tumbuh dari Y1 ke Y2 ini. Ya, itu dari LM. Lalu kalau LM ini dilanjutkan dengan ekspansif fiskal, ya tinggal gambar aja. Kalian lanjutkan gambar IS-nya di sebelah kanan. Jadi LM dulu, ya. Awalnya LM, lalu selanjutnya IS sekarang. Ya, IS-nya geser ke kanan. Ya udah, ini jadi output yang baru sehingga pertumbuhannya hasilnya sama aja. Jadi terserah, ya, terserah mau fiskal, mau moneter, mana dulu, ya. Selama dia ekspansif, itu dia pasti menggeser kurva ke kanan. Pergeseran kurva ke kanan itu menyebabkan output bertambah. Nah, kalau dua-duanya yang ekspansif, ya, IS dan LM sama-sama ekspansif, pertumbuhannya makin besar. Oke, itu ya. Monggo, yang lain ada lagi? Kalau mau ditanyakan silakan. Oke, kalau sudah, saya lanjut dulu. Hmm, Oke ya. Jadi setelah kita melihat ya, di sini banyak sekali eh, pergeseran yang terjadi di SDLM akibat ekspansi kebijakan. Ya, ada 3 titik di sini ya. Titik-titik di sinilah nantinya ya yang merangkum, yang akan dirangkum di dalam agregat demand curve. Saya kasih contoh. Jadi anggaplah di titik ini memiliki keseimbangan agregat demand di sini. Lalu setelah kita melakukan banyak sekali ekspansif baik dari IS maupun dari LM, hanya titik keseimbangannya geser ke kanan. Ini tentunya akan menggeser AD juga. Sini.
Jadi titik ini ikut geser ke kanan, ya. AD-nya juga ikut geser ke kanan. Jadi IS, ya. Jadi intinya itu semua ini runtutan ya. IS itu merangkum apa yang terjadi di pasar barang di sini ya, dari dua kurva. LM ini merangkum dari money supply and money demand, ya. Lalu IS dan LM ini dirangkum kembali ke kurva agregat demand. Jadi terbentuknya agregat demand itu dihasilkan dari hasil titik-titik pertemuan equilibrium di dalam ISLM. Itu yang membentuk AD. Jadi sama, nanti implikasinya sama. Ya. Ketika moneter atau fiskal ekspansif, ya, selain dia menggeser IS dan LM, dia juga akan menggeser AD. Jadi hasil akhirnya dari ekspansif itu akan tercermin di sini. Nah, yang perlu teman-teman ketahui, ya, fiskal dan moneter itu nggak langsung ya, nggak langsung menghantam ke sini. Banyak proses yang mereka lalui di sini, di sini, di sini, di sini, sehingga bergeser di sini. Akhirnya dia, fiskal moneter ini mampu menggeser AD. Proses inilah yang perlu kalian ketahui. Dari pergeseran agregat demand. Jadi itu. Oke, saya lanjut dikit aja selanjutnya. Oke, agregat demand kita clear. Sekarang kita membahas dua ini. Ya. Ada long run, ada short run. Long run ini ya menggambarkan kapasitas maksimum dari suatu ekonomi. Ya. Jadi apa yang ditunjukkan oleh long run agregat supply ini bisa disebut Y optimal, gitu ya. Jadi kalau dicontohkan itu bisa seperti ini. Misal Solo, luas lahannya 500 gitu ya, kilometer persegi, jumlah angkatan kerjanya 100.000. Ya. Nah, semua lahan, semua tenaga kerja ini sudah terserap. Nggak ada orang nganggur, nggak ada tanah kosong, tanah isi kebun-kebun nggak kerawat itu nggak ada. Si apa, gedebok pisang itu nggak ada. Semuanya sudah dimaksimalkan untuk aktivitas produksi. Itu yang digambarkan oleh long run aggregate supply atau Y optimal. Y optimal ini bisa bergeser juga, tapi hanya ke kanan. Ya. Dan ini perlu effort yang besar untuk bisa menggeser ini. Jadi salah satu cara yang bisa digunakan ketika semua tanah digunakan, tenaga kerja sudah diserap, ya antara meningkatkan kualitas ini ya, atau mengadopsi teknologi yang baru. Nah, teknologi yang baru ini kan fungsinya untuk meningkatkan efisiensi ya. Jadi dengan jumlah input yang sama kita bisa menghasilkan output yang lebih. Itu peran dari teknologi yang baru. Jadi ketika mengadopsi ini, itu kita bisa menggeser Y optimal. Tapi ini perlu effort yang besar.
Nah, lalu short run inilah yang menggambarkan eh, kondisi output dan tingkat harga dalam jangka pendek. Sekaligus short run ini sebagai indikator apakah terjadi inflasi atau lonjakan harga atau tidak. Ini asumsi sederhana. Jadi harga itu naik kalau supply-nya tetap, ya, demand-nya naik. Nah, untuk menurunkan harga, ya demand-nya yang ditekan. Asumsi dasar ini. Kalian pengantar sudah dapat. Demand naik, harga ikut naik. Harga terlalu tinggi, orang nggak mampu beli, demand-nya turun, demand turun, akhirnya harga ikut turun. Itu ya, itu yang tercermin di short run. Nah, lalu ini finalnya. Ini yang menggambarkan keseimbangan ekonomi di sini nih. Ini juga menjadi indikator, ya, apakah kebijakan fiskal atau moneter yang kita tetapkan ini sudah tepat atau belum. Equilibrium di sini dibentuk dari bertemunya kurva long run, short run, dan agregat demand. Agregat demand tadi terbentuk dari sini ya. Dengan apa prosesnya yang panjang ini, kita adopsi masuk ke sini ya. Oke, oke, saya lanjut. Misal AD awalnya kan di sini, di kuning yang sini. Lalu dia mengalami ekspansif ini kan, sehingga dia bergeser. Oke, coba kita gambar AD ini yang di sini ikut geser. Eh, Ini bisa kalian lihat ya. Ketika AD geser, sehingga outputnya itu di sini sekarang, di mana output di sini itu telah melampaui Y optimalnya. Ya. Sudah saya sebutkan tadi, ekonomi ada batasnya. Ya. Long run itu kan menggambarkan Y optimal. Nah, ketika Y optimal, kondisi maksimal ini dilampaui, itu menyebabkan yang namanya inflasi. Inflasi itu, ya, tercermin dari naiknya harga. Kenaikan harga itu akan dicerminkan oleh short term yang naik. Ini P-nya naik ya. Jadi ketika pemerintah melakukan fiskal atau moneter ekspansif yang menyebabkan agregat demand ini bergeser ke kanan, ini harus dilihat. Kalau gesernya melampaui Y optimal, iya benar, dia pasti akan menambah demand. Titik outputnya itu pasti berubah. Tapi kalau output yang dihasilkan ini melampaui Y optimal, ini akan menyebabkan inflasi. Harga yang melampau tinggi, lama-lama orang nggak mampu beli. Demand-nya turun.
sehingga outputnya kembali ke sini. Ya. Awalnya dia sudah tumbuh, hanya dia balik lagi. Nah, masalahnya adalah ketika outputnya balik, harganya tetap di sini, tetap naik. Itu kenapa lawannya kebijakan ekspansif itu ada kebijakan kontraktif. Kebijakan kontraktif itu tujuannya untuk ngerem AD, ya, yang sudah terlalu ke kanan, direm, dikembalikan gitu ya istilahnya. Ya. Dikembalikan, misal nih, turunkan sampai sini nih, agregat demand. Ya. Jadi perputaran di sinilah yang disebut siklus ekonomi itu sih. Kalau bahasa di buku namanya business cycle itu ya di sini. Ekonomi itu memang selalu didesain untuk tumbuh, ya teman-teman. Demand itu distimulus berbagai mana caranya, entah melalui konsumsi, melalui investment, melalui belanja pemerintah. Demand itu selalu distimulus untuk tumbuh. Tapi tumbuh ini ada batasnya. Ya. Ketika melampaui batas di optimal ini, akhirnya muncul masalah ini. Ya. Karena ini nih, asumsi dasarnya. Ya. Supply-nya ini sudah maksimal sehingga nggak bisa ditambahkan. Supply-nya tetap, ya. Supply-nya tetap di sini. Tapi demand-nya tumbuh terus. Nah, ini kan menghasilkan ini, harga naik. Harga naik ini tercermin dari naiknya short run agregat supply. Nah, ketika harga sudah naik dan terlampau naik, orang nggak mampu beli. Demand-nya kembali turun. Masalahnya, demand-nya sudah turun, harganya ini nggak bisa turun. Sudah terbentuk equilibrium yang baru soalnya di sini. Sehingga perlu kebijakan kontraktif ini sebagai obat kalau perputaran ekonomi ini sudah melampaui batasnya. Obatnya itu ya ini kontraktif ini. Ekonomi itu diredam, di shutdown, supaya dia bisa kembali nih, ya kembali ke sini. Ya. Selalu ada fase seperti ini. Nanti kembali lagi. Setelah dia sudah kembali di sini, nanti dinilai perekonomian lesu, demand-nya distimulus lagi ya melalui kebijakan ekspansif, dia geser ya. Selama gesernya, ya, misal dia geser ke sini, ada lagi baru. Selama dia ekspansifnya itu masih di bawah optimal, itu artinya supply-nya ini masih mampu mengakomodir demand, sehingga aman-aman aja. Yang berbahaya ketika demand-nya ini melampaui supply yang maksimal. Ketika sudah banyak melampaui ini yang menyebabkan kelangkaan itu. Sering kita temui di ekonomi, banyak bahasan soal kelangkaan-kelangkaan. Itu yang terjadi. Kelangkaan menyebabkan harga yang naik. Ya. Harga yang naik menurunkan demand, equilibrium yang baru nih di sini. Inflasi yang ini harus bisa diredam oleh pemerintah. Harus diturunkan lagi nih balik ke sini.
Kalau pemerintah gagal meredam ini, ya, ini bisa bablas naik terus ini. Setrannya naik terus ini. Disebut hyperinflasi itu ini. Karena ketika sudah jelas yang diakibatkan oleh long run ini ya sudah apa demand sudah melakukan optimalnya tapi nggak segera dikasih obat ya kontraktif ini yang menyebabkan akhirnya long run-nya short run-nya naik terus bahkan hyperinflasi itu yang terjadi. Jadi ekspansif itu memang apa secara konotasi by definitifnya memang bagus ya. Mendong demand ini ada batasnya, itu yang harus kalian ketahui. Batasnya ya long run ini batasnya. Nah, solusinya adalah supaya bisa eh, sustain. Mengapa pentingnya mendorong long run agregat supply ke kanan itu dengan mengadopsi teknologi-teknologi yang baru. Dan tujuannya supaya ini bisa perekonomian itu. Jadi dia nggak hanya bulat di sini aja. Ya. Coba ini kalau long run-nya geser, long run-nya geser ke dia bisa ekspansif lebih jauh lah. Putarnya nggak sampai sejauh ini, sampai di sini. Ya. Terus ngadopsi teknologi baru lagi. Ini geser terus long run-nya. Yang menyebabkan demand-nya didorong semakin besar itu nggak masalah. Nafasnya panjang. Nah, yang menjadi masalah adalah untuk menghasil tumbuhan yang sustain seperti ini dengan cara mendorong long run agregat supply itu nggak mudah. Ya. Perlu pertumbuhan secara inklusif namanya. Jadi kalau buat ekonomi mendorong demand saja dan ya, nggak ada negara berkembang itu nggak ada. Hambur-hamburkan uang aja di negara maju. Ada batasan long run ini yang mendorong demand itu ada. Oke, sampai di sini. Monggo, kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Jadi materi UTS kalian nanti sampai sini, sampai agregat demand. Di sini saya asistensi ini hanya sedikit mengingatkan, memberi gambaran ya, secara lengkap dari pertemuan pertama sampai pertemuan kita yang keenam. Ya kan kita belajar, belajar pasar barang aja, belajar pasar barang, belajar pasar uang aja, ya. Lo belajar ini aja. Sini saya kasih capture-nya yang lengkap. Ya. Kalau apa yang kita pelajari dari minggu pertama itu nyambung terus. Jadi fiskal dan moneter itu dampak nyatanya perputaran siklusnya itu di sini. Tapi yang dia hantam itu ya di sini. Awalnya jauh ya, perjalanannya itu jauh. Itu terkait ringkasan.
Jadi kalian harus mampu menjelaskan bagaimana proses terbentuknya kurva IS, kurva I, kurva LM gitu ya. Lalu kalau ada kebijakan, penetapan kebijakan baik ekspansif maupun kontraktif, kalian mampu untuk menjelaskan. Ekspansif itu menggeser IS ke kanan. Kalau IS geser ke kanan, akhirnya AD-nya ikut geser ke kanan. Hal ini karena demand-nya di Keynesian cross didorong naik. Proses-proses seperti itu yang harus bisa kalian jelaskan. Kan, itu ya. Oke, monggo silakan. Yang masih bingung, yang mau tanya soal materi UTS ini, silakan. Kalau sudah nggak ada yang tanya, ini saya kasih rangkuman sedikit ya. Nggak usah pakai grafik. Grafiknya bisa kalian lihat. Jadi pertama, materi UTS kita itu sebutnya short run. Kalau di buku-buku lain disebutnya siklus bisnis. Di mana di short run ekonomi itu output dibentuk melalui pasar bareng. Pasar bareng pasar uang ini membentuk equilibrium output. Ya. Equilibrium output ini sekaligus menjelaskan agregat demand. Ya. Lalu dari terbentuknya agregat demand kita bisa menganalisis siklus bisnis jangka ya. Di prosesnya itu di sini. Ya. Nah, kebijakan-kebijakan itu masuknya di sini. Ya. Fiskal itu yang dihajar sini. Moneter yang diajar ini. Ya, meskipun moneter ini juga bisa ke sini ya. Tapi ini yang lebih common yang inilah. Ya. Ini juga mempengaruhi, tapi lebih common yang fiskal karena dia efeknya direct. Gitu ya. Moneter ke pasar barang itu sifatnya hanya spillover atau sisaan, efek sisanya. Jadi sebenarnya ya, sebenarnya kebijakan moneter itu mengatur suku bunga. Tujuan utamanya itu untuk ini mengontrol money supply ini. Jadi jumlah uang beredar yang diinginkan BI yang proporsional itu seberapa,
Dia menjaga nilai tersebut dengan menetapkan suku bunga ini. Tapi apa yang dilakukan BI ini ya memiliki efek samping di sini nih. Ini hanya efek samping, spillover aja. Efek samping dari berubahnya suku bunga itu mempengaruhi apa namanya keputusan investasi seseorang. Ya, di mana keputusan investasi ini nantinya akan berdampak ke demand. Ceritanya itu seperti itu. Jadi efeknya tuh nggak direct. Ini hanya efek samping aja. Efek tujuan utama itu ya yang ini. Itu dari moneter. Jadi kalian jangan bingung melihatnya di sini. Ya. Jadi ketika eh, output output dirasa itu dapat didorong melalui pasar barang atau pasar uang. Ya. Efeknya sama, baik fiskal maupun moneter, ya, itu menggeser ke kanan. Ya kalau fiskal yang digeser ke kanan barangnya, kalau moneter yang digeser uangnya. Nah, baik pergeseran barang maupun pergeseran uang itu berdampak terhadap output. Kalau dua-duanya digeser gimana? Ya udah, outputnya semakin besar gesernya. Simple. Nah, pergeseran ini, perubahan output itu mencerminkan kondisi agregat demand. Ya. Di mana ketika kita sudah derivasikan ke sini, kita bisa melihat ya, untuk menganalisis ini tadi, apakah ekspansi moneter dan fiskal yang dilakukan itu bahaya atau tidak. Itu ya, menjadi bahaya kalau Y yang dihasilkan itu lebih besar dari Y optimal. Ya. Kalau aman, berarti Y yang dihasilkan masih di bawah Y optimal. Udah, ini kata kuncinya. Kita bisa tahu ini kalau mempelajari long run dan short run. Peranannya masing-masing kurva itu untuk itu. Ya, itu ya. Oke, itu materi yang bisa saya sampaikan untuk asistensi kita siang hari ini. Saya kembalikan ke Mbak PIC tadi siapa ya? Oh, terima kasih Mbak. Baik, untuk teman-teman, apakah masih ada yang ingin ditanyakan kembali sebelum saya mengakhiri acara ekspor pada hari ini? Oh iya ya, sebentar Mbak. Sebelum ditutup ya. Iya, Pak. Eh, jadi ini saya mau kasih ya sedikit apa ya, kisi-kisi aja. Jadi nanti eh, soal UTS kalian akan banyak menggambar. Ya. Saya dan Bu Indah sudah sepakat kalau memperbolehkan kalian untuk bawa catatan. Ya. Catatan buku, tapi catatan kalian. Ya. Dan yang buat satu lembar. Jelas ya. Silakan nanti waktu tes kalian bisa bawa
eh, catatan kalian, tapi hanya 1 lembar. Lalu soalnya nanti akan banyak pertanyaan yang mengharuskan kalian untuk ini menggambar, ya. Jawaban harus dilengkapi dengan gambar-gambar kurva-kurva tadi. Oh ya, lalu satu lagi pesan saya yang terakhir. Minggu depan kalian sudah UTS ya. Saya mau mengingatkan, ini pernah kejadian di semester lalu. Tolong ya, semuanya baik mas-masnya, mbak-mbaknya, tolong untuk teman-temannya yang belum bisa hadir di sini nanti diingatkan ya. Waktu TS pakai baju yang proper. Mas-masnya jangan pakai celana yang sobek, jangan pakai kaos ya. Mbak-mbaknya juga pakai kerudungnya yang rapi ya. Semester kemarin tuh ada mahasiswa saya itu yang dikeluarkan waktu ujian karena pakai celana sobek. Ini nggak lucu. Kalian sudah masuk 7 minggu belajar untuk UTS, kalian gagal karena pakaian. Kan nggak tahu ya nanti di kelas kalian yang jaga dosennya jahat apa. Tapi buat antisipasi daripada kejadian, ya. Selain kalian belajar, ya, menyiapkan catatan itu, tolong jangan lupa pakai baju yang proper. Semuanya, baik yang cowok maupun yang cewek, ya, yang proper. Daripada diusir dari kelas, yang dianggap nggak jelas itu. Nah, baju eman-eman. Ya, mumpung belum kejadian, saya cuma mengingatkan itu. Diingatkan teman-temannya yang lain yang belum bisa bergabung ya. Oke, gitu aja Mbak. Mbak Fitri, terima kasih. Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, sepertinya sudah tidak ada lagi yang ingin ditanyakan dari teman-teman. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Akbar yang telah mengisi materi ekspor pada siang hari ini. Saya Mbak. saya selaku moderator memohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan kata. Kurang lebih saya mohon maaf. Sekian ekspor pada siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Mbak. Sukses semuanya ya. Semoga Ya, bisa ngerjakan. Amin, amin. Ya. Saya juga ya. ya.